Bapak Ibu, kita pernah mengalami momen atau waktu-waktu di mana sesuatu yang luar biasa terjadi di depan mata kita. Kita melihat matahari terbit di pagi hari dan terbenam di sore hari. Demikian terus menerus. Kita kagum bahwa ini terjadi terus menerus tanpa hentinya. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana bintang-bintang di kala malam hari yang cerah begitu banyak. Kita kagum dengan hal-hal yang dahsyat seperti ini. Di malam tahun baru kita melihat kembang api banyak, luar biasa. Dari tempat-tempat tertentu kalau kita melihat, kita mengagumi itu indah. Saya dengan istri ketika momen doa beberapa hari sebelum pemilihan kepala daerah berada di menara Talawang di Bundaran Besar, saya istri naik di sana. Ya, kami melihat Palangkaraya sangat indah sekali di malam hari. Ya, beda sekali kalau kita melihat di siang hari dengan di malam hari, sangat indah sekali. Ya, kita kagum terhadap sesuatu ada dalam kehidupan kita hari lepas hari, kekaguman. Bapak Ibu, ada banyak hal kalau kita lihat keindahan, keajaiban yang bisa membuat kita terpesona, mengisi hati kita dengan kekaguman yang mendalam. Kita kagum, oh Tuhan sungguh besar, oh Tuhan sudah besar. Atau ketika kita tidak menyebut Tuhan, oh ini sungguh indah sekali, amazing, kita bilang ini sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada momen-momen di mana kita menyaksikan Tuhan Yesus bekerja begitu dahsyat. Tuhan Yesus bekerja begitu luar biasa, menyembuhkan mata yang buta, membuat orang lumpuh bisa berjalan, membangkitkan orang dari kematian, yang bisu bisa berbicara, yang tuli bisa mendengar. Ini menghasilkan kekaguman di dalam catatan Alkitab, sehingga banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Bahkan terjadi perubahan-perubahan radikal. Misalnya Matius pemungut cukai dirubah oleh Tuhan, Sakeus yang berjumpa dengan Tuhan. Ini adalah momen yang luar biasa yang mengubah kehidupan orang secara radikal. Paulus menghambat perkembangan kekristenan, menangkap orang-orang yang menyebut nama Tuhan Yesus, memenjarakan mereka, menyiksa mereka, bahkan ada yang dilempar dengan batu. Ketika Stefanus dilempar dengan batu dan orang-orang melempar menaruh jubahnya di hadapan Paulus, karena Paulus mendapat kuasa yang besar. Namun ketika dalam perjalanan ke Damsik dengan kuasa yang penuh dari imam-imam, bahwa dia diberikan kuasa untuk menghentikan kegerakan yang terjadi pada saat itu, pengikut-pengikut Tuhan Yesus, para rasul dan yang lainnya memberitakan bahwa Yesus yang disalibkan, yang mati dan dikuburkan, itu Yesus yang telah bangkit dan dia adalah Mesias Tuhan yang dijanjikan itu. Dengan kuasa yang besar, kegerakan ini hendak dihentikan oleh Rasul Paulus. Tapi dalam perjalanan ke Damsik itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya cahaya yang luar biasa sekali. Ya, Paulus kemudian menjadi seorang yang setia mengikuti Tuhan sampai akhir. Kita lihat dalam catatan Alkitab, dia katakan di akhir hidupnya, aku telah mengakhiri pertandingan iman yang baik. Jadi mujizat Yesus dalam Alkitab adalah momen-momen di mana orang-orang hadir, tidak hanya melihat kuasa, tidak hanya melihat mujizat, tapi beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang mengalami sendiri mujizat Tuhan, mengalami sendiri penyembuhan Tuhan, dan mengalami sendiri kuasa perubahan yang radikal yang mengubah kehidupan mereka. Pertama dalam Injil Markus, kita berulang kali melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat yang menakjubkan, yang membuat orang terpesona. Bukan sekedar untuk menunjukkan kekuatannya, tetapi untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias yang diutus dan yang dijanjikan oleh Allah. Mari kita membaca Alkitab kita. Markus pasal 2 ayat 10 sampai 12. 1, 2, 3. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu katakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar ke hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Yang begini belum pernah kita lihat. Itu adalah ungkapan rasa kagum. Itu adalah ungkapan karena mereka melihat sesuatu
yang mempesona, membuat mereka terkagum-kagum. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Yesus mengadakan perjalanan keliling di berbagai kota dan berbagai desa di ayat-ayat sebelumnya, dan dia akhirnya kembali dari perjalanan pelayanan keliling itu, dan sekarang dia berada di Kapernaum. Kapernaum bisa dikatakan sebagai base camp, pusat dari pelayanan Tuhan Yesus, dan dia seringkali, bahkan berkali-kali mengadakan mujizat di Kapernaum. Kita ingat mujizat yang lain yang selama adalah ibu mertua Petrus disembuhkan di Kapernaum. Dan kita tahu Kapernaum ini sangat penting sekali, ya. Karena orang-orang di Kapernaum ini memiliki respon yang positif terhadap kehadiran Tuhan. Dan begitu dia setelah pergi dalam pelayanan keliling, dia berada di base camp di Kapernaum itu, orang tahu dia ada di situ. Daya tarik Yesus begitu luar biasa sekali, Bapak Ibu. Kita melihat di sini bahwa dikatakan rumah itu sesak. Ya, saya bisa lihat di Markus pasal yang kedua, ya, ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, saya katakan sebagai base camp-nya, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Tidak disebutkan ini di rumah siapa, Bapak Ibu. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara yang memberitakan firman kepada mereka. Jadi popularitas Yesus luar biasa, daya tariknya luar biasa, karena dimanapun dia berada, dia memberitakan, tetapi dia juga melakukan mujizat. Entah itu penyembuhan, ya, entah itu hal-hal yang lainnya. Jadi orang-orang datang berkerumun, berbondong-bondong, sehingga dikatakan rumah itu penuh sesak. Tidak dibutuhkan waktu lama untuk membuat orang-orang datang menemui Yesus karena popularitasnya. Bapak Ibu, mungkin saja mereka datang dengan berbagai motivasi. Sebagian hanya ingin melihat karena tidak pernah melihat Yesus. Sebagian ingin foto selfie dengan dia. Sebagian lagi ingin membuat siaran langsung, membuat komen yang bisa menghasilkan uang. Ya, itu yang terjadi pada waktu itu. Sayang teknologinya tidak secanggih kita sekarang. Kalau secanggih kita sekarang, saya pun akan ada di sana bersama-sama foto selfie dengan Yesus. Berapa bagus? Dikit lagi yang bagus. Ya. Sebagian datang dengan kesembuhan karena mendapatkan pertolongan. Mereka membutuhkan sesuatu di mana mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada sesuatu yang ingin mereka dapatkan dari Tuhan. Yang lain datang untuk mendengarkan pengajarannya karena mereka percaya pengajarannya luar biasa. Dia mengajar tidak seperti hal yang di Taurat, tetapi dia mengajar dengan kuasa. Jadi ini orang yang mendengar pengajaran Tuhan, memperhatikan, lalu mereka menerima pengajaran itu. Sementara yang lain hanya datang seperti saya katakan tadi, hanya ingin melihat dia. Oh, inilah yang namanya Yesus. Rambutnya agak gondrong, agak pirang mungkin. Ya. Yang lain datang karena ingin disembuhkan, ingin ditolong dari persoalannya. Ada banyak alasan orang bisa datang kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, ada orang-orang Farisi yang datang untuk mendengarkan lalu mengkritik. Bapak Ibu, pokok sebat apapun, orang di gereja datang, satu, mendengar firman Tuhan, menaati firman Tuhan, menyimpan firman dalam hatinya. Dua, membuat status, lalu mengirim status di hari Minggu. Oh, hari ini saya datang ke gereja. Yang lain lagi, Bapak Ibu, mendengar khotbah pendeta, pendeta salah ini khotbah, nggak pas ini untuk saya. Ada di Taurat dan orang-orang Farisi dan Timber sibuk kritik. Sementara mereka datang tidak tahu apa yang dia lakukan. Seperti kita dumah nih, datang saja, nggak ngerti sebenarnya dia tentang apa, acara ini apa ini acara nggak tahu. Nah, cuma yang saya tegaskan adalah bahwa tidak semua orang datang kepada Yesus itu dengan tujuan yang sama. Tujuan yang sama maksudnya mendengar dia mengajar. Karena Yesus di mana saja berada, yang terutama adalah mengajar. Menyembuhkan itu tidak selalu pada saat dia mengajar dan menyembuhkan, tapi yang terutama dia menyampaikan Injil, kabar bahwa kerajaan Allah sudah datang. Walaupun kerajaan Allah belum ditegakkan, karena
melalui pemberitaan Injil oleh para rasul. Tapi dia sudah memulai pemberitaan kerajaan Allah, saudara. Dia ingin orang-orang mendengar tentang dia. Nah, orang yang datang itu tidak satu tujuan, dengan motivasi yang berbeda. Tapi mereka datang. Nah, terlepas dari tujuan dan motivasi, orang-orang yang datang ini apa dan mengapa mereka ada di situ, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan tetap mengajar. Tuhan tetap mengajar. Di tempat itu penuh sesak. Dan di antara kerumunan orang itu ada 4 orang dikatakan. 4 orang yang membawa orang lumpuh. Keunikan pendekatan mereka adalah bahwa mereka tidak menyerah terhadap tantangan untuk berjumpa dengan Tuhan, membawa teman mereka seorang lumpuh. Tantangan iman selalu ada, Bapak Ibu. Ya, tantangan iman selalu ada. 4 orang ini sudah yakin akan berjumpa dengan Tuhan. Tapi begitu mereka datang ke rumah itu, ke TKP, lokasi tujuan itu, mereka tidak dapat masuk. Karena rumah itu sudah penuh. Karena tidak dapat masuk, Bapak Ibu, berarti mereka tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Sedangkan tujuan mereka datang ingin berjumpa dengan Tuhan. Disinilah tantangan iman. Disinilah tantangan iman. Kita pun seringkali menghadapi tantangan iman. Sekali didoakan pendeta, tidak sembuh. 2 kali didoakan pendeta, tidak sembuh. 3 kali tidak sembuh. Pendeta yang sana lebih manjur. Datang ke pendeta yang sana, tidak sembuh. Datang lagi ke pendeta yang sana, tidak sembuh. Datang ke dokter A, juga tidak. Ke dokter B, tidak juga sembuh. Ini semua tantangan. Apakah kita menyerah? Atau kita akan terus berusaha? Ya, iman selalu menghadapi tantangannya, dan tantangan berbeda untuk setiap orang. Setiap orang menghadapi tantangan berbeda. Bahkan hari Minggu, ketika kita akan ke gereja ini, kita memiliki tantangan yang berbeda. Bahan bisa bocor, bensin bisa habis. Belum lagi kita masih kurang tidur, kita masih ngantuk. Iman selalu menghadapi tantangan. Dan keempat orang ini dengan tujuan supaya mereka berjumpa dengan Tuhan, supaya Tuhan menyembuhkan teman mereka yang lumpuh ini. Tantangan ada di hadapan mereka sekarang. Ada pilihan untuk setiap tantangan. Pilihan pertama, mereka akan kabur, pergi meninggalkan tempat itu, karena tidak ada tempat bagi mereka untuk bisa masuk. Tidak ada jalan bagi mereka saat itu, tengah kerumunan orang banyak untuk bisa masuk. Maka langkah yang paling aman, pendekatan yang paling aman yang dapat mereka lakukan adalah pulang. Pulang saja kita. Ngapain kita di sini? Nggak bisa ketemu kita. Atau yang kedua, mereka mencari jalan lain. Dan mereka lakukan pendekatan yang kedua, mencari jalan lain. Dan pendekatan ini unik, sebab mereka harus membongkar atap. Seringkali iman yang dikatakan dalam tindakan dan mengatasi tantangan iman, kita bertindak melakukan sesuatu yang kadang membuat orang lain, nah, itu lihat kau. Ketika Nuh membangun bahtera atas perintah Tuhan, tidak satu detik pun yang dia lewatkan, orang-orang di sekitarnya membuat dia tertawa, menertawakan dia. Maksud saya, mengejek dia, karena dikatakan ya pada zaman Nuh di kitab Petrus dikatakan orang-orang mengejek dia. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila, bahkan hujan belum turun, tidak ada hujan. Bagaimana bisa? Karena ada banjir yang luar biasa. Lagi pula Nuh membangun bahtera di bukit. Bagaimana dia bisa membangunkannya? Sekarang kalau kita membangun bahtera di bukit dengan puluhan helikopter bisa dibawa sampai laut udara. Tapi zaman Nuh itu berat, tak bisa. Tidak ada teknologi yang bisa membuat begitu cepat. Tidak ada. Dan membutuhkan waktu yang panjang untuk dia. Gila itu si Nuh bilang mereka. Tapi Nuh terus. Tindakan iman seringkali membuat orang menyebut kita dalam tanda petik gila. Tidak masuk akal yang dilakukan. Tapi itulah faktanya yang dilakukan oleh 4 orang ini. Menghadapi tantangan iman, mereka tidak menyerah. Mereka membongkar atap. Lalu persis itu mereka meletakkan teman mereka di hadapan Yesus. Ya, kita melihat mereka tidak mencari alasan untuk mundur, apalagi menunda, melainkan berusaha dengan cara apapun, dengan cara membongkar atap supaya bisa berjumpa dengan Tuhan.
dan membawa sahabat mereka. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, si lumpuh sama sekali tidak dibicarakan di situ. Apakah si lumpuh yang memberikan ide untuk membongkar atap? Sama sekali tidak. Tapi dikatakan mereka yang berempat lah yang memiliki ide itu. Ketika kita membahas orang yang sakit, Tuhan kadang tidak melihat iman yang sakit ini. Kadang-kadang dia melihat iman yang membawa. Tapi ada kalanya iman orang itu seperti wanita pendarahanlah yang dilihat oleh Tuhan. Wanita pendarahan itu memiliki iman di dalam dirinya sendiri untuk disembuhkan dan dia disembuhkan. Tapi orang lumpuh ini, Tuhan tidak bicarakan tentang iman orang lumpuh ini. Tapi ketika Tuhan melihat iman mereka, iman bersama dari keempat orang ini, dan tentunya orang lumpuh ini pasrah sudah, hanya ikut saja. Jadi kita melihat kisah ini menggambarkan bagaimana iman sejati harus diwujudkan di dalam tindakan. Orang banyak berkerumun di rumah. Ketika Yesus mengajar, betapa tertariknya orang pada saat itu. Bapak Ibu, kata Yunani Sinai Toiso menunjukkan adanya kerumunan yang sangat padat sekali. Sampai tidak ada di tempat, bahkan di dekat pintu tidak ada. Menandakan bahwa pengajaran mujizat Yesus lalu menghasilkan daya tarik. Jadi tengah kerumunan itu, 4 orang ini membawa seorang lumpuh. Orang lumpuh ini adalah orang yang memang benar-benar sudah tidak dapat berjalan lagi, tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan. Lututnya sudah tidak bisa berjalan menopang tubuhnya. Ini disebut dengan paralitikos. Paralitikos itu berarti dia memang lemah, kakinya tidak bisa lagi, harus dibantu. Ya. Kita melihat tantangan terbesar itu, mereka memilih untuk menghadapinya. Tuhan melihat tindakan itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, kita lihat di ayat yang catatan saya. Yesus melihat iman mereka, tetapi mereka tidak dapat membawanya di tempat kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perhatikan, Yesus melihat iman mereka, tapi Yesus tidak segera menyembuhkan. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi Yesus melihat iman. Yesus digerakkan oleh belas kasih, tapi menuntut respon iman dari orang-orang. Pernah di satu tempat Yesus tidak dapat melakukan apapun. Di mana? Di Genesaret. Karena apa? Karena orang menolak, karena ketidakpercayaan. Jadi mujizat dan kesembuhan bukan sekedar karena digerakkan Allah oleh kasihnya, tapi membutuhkan respon dari manusia. "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi kata Yunani di sini adalah abetai, dari kata abesis yang berarti kemampuan penuh untuk mengampuni dosa. Kemampuan penuh Yesus untuk mengampuni dosa digunakan di sini. Jadi satu pelepasan total dari ikatan dosa. Ini menunjukkan bahwa Yesus memberikan prioritas sebelum menyembuhkan pengampunan dosa. Itu penting. Karena di dalam Alkitab seringkali dikaitkan bahwa sakit, penyakit itu ada hubungannya dengan dosa. Misalnya di Mazmur pasal 103 ayat 1 mulai, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Sebab Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu." Jadi di dalam Alkitab seringkali sakit dihubungkan dengan dosa. Memang tidak semua, tapi seringkali dihubungkan dengan dosa. Dan dalam kasus ini, Yesus tidak langsung menyembuhkan fisik orang lumpuh ini, tapi berbicara dulu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Lalu datanglah si pengkritik. Siapakah dia yang dapat mengampuni dosa? Karena yang dapat mengampuni dosa hanya Allah saja. Ya, di ayat yang ke-6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata
begitu, ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Karena menurut tradisi Yahudi dan orang-orang Farisi melakukannya, pengampunan dosa dikaitkan dengan persembahan kurban-kurban di bait Allah. Pengampunan dosa itu dikaitkan upacara yang sudah dalam hukum Taurat. Dan ini di luar konteks upacara keagamaan waktu itu, tiba-tiba ada seorang berkata, dosaku sudah diampuni. Jadi mereka tidak percaya seorang manusia seperti Yesus dapat mengampuni dosa. Siapa dia? Dia menghujat Allah. Tapi Yesus tahu identitasnya. Dalam inkarnasi itu dia adalah anak Allah yang dapat mengampuni dosa. Sehingga dia sekarang hendak menunjukkan bahwa dia memang dapat mengampuni dosa dengan mendemonstrasikan mujizatnya. Karena di dalam Alkitab, mujizat-mujizat itu adalah tanda kemesiasannya. Itu semua mujizat Yesus memiliki tujuan. Bagi orang-orang yang mengalami mujizat, itu adalah jawaban doanya. Tapi bagi Yesus, itu adalah demonstrasi yang menunjukkan bahwa dia adalah Mesias, supaya orang tahu. Karena sudah mengatakan begitu banyak mujizat yang dilakukan, dan apa yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi semuanya itu tidak aku tuliskan, sebab kalau semua itu dicatat begitu penuh, bahkan dunia tidak dapat memuatnya dalam ungkapan Yunani waktu itu. Ya, kita melihat di sini Yesus memiliki otoritas untuk mengampuni dosa. Jadi Yesus memprioritaskan kebutuhan pengampunan dosa. Bapak Ibu, dalam sistem persembahan di bait suci biasa dilaksanakan upacara pengampunan dosa. Tapi orang-orang ini melihat tindakan Yesus kata blasfemi. Ya, mereka melihat tindakan Yesus sebagai penghinaan terhadap otoritas Allah. Karena mereka hanya melihat Yesus sebagai manusia, bukan sebagai Mesias. Jadi mereka menganggap itu adalah penghujatan. Artinya mata mereka belum berjelikan. Seringkali kita ini Bapak Ibu melihat sesuatu, kalau sesuatu yang baru, ya, menghasilkan reaksi yang berbeda. Jadi terhadap sesuatu yang baru, pro dan kontra itu biasa. Nah, pemimpin baru, presiden baru, gubernur baru, bupati baru, wali kota baru dengan wakilnya baru, juga ada pro dan kontra. Yang pro dan kontra itu biasa. Teknologi baru juga ada pro dan kontra. Dan yang berkomentar di sisi ini lebih pintar daripada yang dibicarakan, entah itu manusia atau teknologi. Lebih pintar dari presiden, lebih pintar dari gubernur, lebih pintar dari bupati, lebih pintar tentang teknologi yang dia bahkan tidak tahu. Bahkan ada yang dikirimi barang, pesan sepatu, kurirnya bilang bayar cot. Saya tidak pesan cot katanya, saya pesan sepatu. Lihat itu tuh dari koharat itu yang lomba-lomba retornya ada gitu. Narahin aja retor, aku dia kenal dengan retor apa? Tengok retor tekla tuh. Tidak tahu apa-apa tapi komen tidak bertanya dulu. Dia pikir cot itu barangnya apa? Saya tidak pesan cot katanya. Saya cuma pesan sepatu. Mau di retor lagi, sana dia marah dengan retor. Tengok retor tuh. Dia aku mikir, waduh. Berat. Jadi ada banyak reaksi pro dan kontra, itu biasa. Hanya orang di media sosial kan membuatnya menjadi ramai karena mereka jualan supaya kontennya laris. Begitu ada sesuatu yang heboh, ikut juga buat konten supaya ya dapat ini tadi, dapat cuan. Kita melihat di sini ada orang seperti ini. Ya, mereka tidak melihat dan tidak mengenali siapa Yesus yang sebenarnya. Tapi Yesus ingin membuktikan bahwa dia adalah Allah, Mesias yang diutus itu. Yesus kemudian berkata begini, bangunlah, ya, angkatlah tilammu dan pulanglah. Jadi ini orang kakinya tapi kan tidak bisa digerakkan. Nggak, tidak bisa digerakkan. Tapi Yesus menyuruh dia bangun. Ya. Bangun. Kenapa? Karena memang yang bermasalah pada kakinya. Maka Yesus suruh dia bangun. Get up, bangun. Ya. Angkat tilammu dan pulanglah.
berjalan. Jadi Yesus konfrontasi langsung dengan penyakit itu. Egeno, bangunlah. Ya, digunakan dalam konteks bangkit. Dari ketidakmampuan, Yesus katakan bangkit, supaya dia bisa bergerak, berjalan. Seketika, Bapak Ibu, orang ini mendapat kekuatan pada kakinya. Yang lumpuh tadi, yang benar-benar tidak dapat berjalan, dalam teks asli tadi, sudah saya jelaskan depan, tiba-tiba ketika Yesus berkata, bangkitlah, get up, atau raise up, bangun. Ini kakinya menjadi kuat. Dia sekarang bangkit berdiri. Ya, Tuhan menyatakan bahwa Dia Mesias yang mengampuni dosa. Orang Farisi tidak percaya lagi. Dan orang Farisi ini punya otoritas untuk mempengaruhi orang banyak. Mana yang lebih mudah, kata Tuhan? Dia tahu sebelum orang Farisi berbicara, dia tahu. Mereka mengamalkan ini. Mana yang lebih mudah mengatakan kepada orang ini, hai anakku, dosamu diampuni, atau berkata kepada dia, bangunlah dan berjalanlah. Yang mana lebih mudah? Lebih mudah mengatakan dosamu diampuni. Tapi ketika dia berkata dosamu diampuni, dia disebut menghujat. Sebab mengampuni dosa tidak terlihat, sesuatu tidak terlihat. Tapi untuk membangkitkan orang dari lumpuh itu sesuatu yang membutuhkan fakta, sesuatu yang dilihat. Jadi kalau dia bilang bangunlah tapi orang ini tidak bangun, bagaimana? Tapi kalau diampuni, dosamu sudah diampuni. Saya merasa sudah diampuni, kan subjektif, tidak bisa dinilai. Subjektif. Kita pun mengaku bahwa kita diampuni dosa dari pihak kita. Sebenarnya kita merasa, jangan dibawa perasaan kita. Kita diampuni dosa kita karena kita mengatakan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, seketika kita mengaku dosa kita, Dia mengampuni kita. Dasarnya apa? Yang subjektif tadi itu dasarnya adalah firman Tuhan menjadi objektif. Jadi pengampunan dosa yang dilakukan oleh Allah kepada kita menjadi objektif itu karena ada dasarnya. Tapi bicara tentang bangkitlah dan berjalanlah itu membutuhkan bukti. Ketika seorang dokter berkata, engkau sudah sembuh, sementara orang ini masih terbaring, berarti dia belum sembuh. Betul tidak? Membutuhkan bukti. Mana yang lebih mudah? Lebih mudah mengatakan mengampuni dosa sebetulnya. Tapi ketika berkata dosa diampuni, dia dikatakan menghujat. Maka sekarang mereka perlu bukti bahwa dia benar-benar dapat mengampuni dosa. Membutuhkan bukti. Maka bangunlah, angkatlah tempat tilangmu dan pulanglah. Seketika dia bangun, mengangkat tilangnya dan pulang. Ya, bersama temannya tentunya. Nggak usah lewat atap lagi. Ya, lihat pintu tadi dikasih. Wah, orang-orang pada ini melihat, ini mujizat meliput. Ini saya sedang berada di lokasi, ada seorang lumpuh yang bawa 4 orang tadi dari atap, sekarang dia dapat berjalan. Sama menyaksikan tuh, siapa langsung? Nih, subscribe, banyak sekali, share langsung. Wih, mantap, dapat juara. Share langsung. Rugi kalau saudara ada seperti ini nggak share langsung. Saya kalau ada di situ, bersama istri saya bilang kembali, coba share langsung, taruh langsung ini. Berapa ya? Sembuh. Sekarang orang tahu bahwa dia dapat mengampuni dosa, dibuktikan dengan dia dapat menyembuhkan orang lumpuh yang tidak bisa berjalan, sekarang bisa berjalan. Makanya di komentar tadi apa? Yang begini belum pernah kita lihat. Di komentar secara langsung tadi. Yang begini belum pernah saya lihat. Ini pertama kali saya melihat ada orang lumpuh disembuhkan. Seketika lagi, tidak melalui sebuah proses. Yang begini belum pernah kita lihat. Sehingga dikatakan begini, semua takjub, sehingga mereka semua takjub. Perhatikan, sehingga mereka semua takjub. Kata takjub sini adalah eksistanto. Ya. Eksistanto itu sama dengan saking takjub itu amazed, terpesona, kagum, terheran-heran, sehingga dikatakan mereka speechless. Tak dapat berbicara, tak dapat berkata-kata, bukan karena bisu, tidak ada komentar lagi. Ini di depan mata, sehingga berkata amazing to the point of being speechless. Yang seperti
tak bisa berkata-kata. Tapi mereka akhirnya yang bisa mereka katakan adalah glorifying God, memuliakan Allah. Ya, hanya itu yang bisa mereka katakan. Tapi komentar yang lain tidak ada komentar. Sebab kita mengatakan speechless mereka. Tak bisa berkata-kata, tak bisa memberikan komentar apapun selain glorify God, memuliakan Allah. Yang begini belum pernah kita lihat, belum pernah, never, nggak pernah sama sekali mereka lihat seperti ini. Maka sampai speechless tadi, nggak bisa berkata-kata. Pernah nggak kita terpesona sampai nggak bisa berkata-kata? Melihat bintang film tampan kita lihat, nggak bisa berkata-kata. Luar biasa. Belum pernah. Bapak, Ibu dan Saudara pilih kasih Tuhan, kisah ini bukan semata-mata tentang kesembuhan fisik, tapi pengampunan dosa. Yesus adalah Allah yang dapat mengampuni dosa, lebih dari sekedar menyembuhkan fisik. Maka dari itu dia mendemonstrasikan kuasanya, dia berkata dosamu diampuni, karena dia memang dapat melakukannya. Tapi orang-orang Farisi adalah orang-orang yang belum bercuriga. Suatu hari seorang suami dan istri pindah rumah, pindah tangga, yang tiap pagi dilihat oleh istrinya menjemur baju. Dijemurlah baju oleh tetangga itu. Istrinya komen, kok tetangga menjemur pakaian kotor ya? Besok lagi dilihat lagi menjemur baju di waktu yang sama, kok tetangga jemur pakaian kotor ya? Hari ketiga juga sama komentar kepada suami. Hari keempat, nah sekarang tetangga itu menjemur pakaian bersih, itu yang benar. Lalu suaminya ngomong gini, sebenarnya kaca rumah kita baru kulap tadi pagi, debunya tebal. Jadi bukan jemuran tetangga yang kotor, kaca rumah mereka itu orang Farisi. Sebab itu ketika kita membaca, mendengar firman Tuhan, kita berdoa pada Tuhan, Tuhan celihkan mataku supaya aku bisa melihat kebenaran ini, menerima kebenaran ini, menyimpan di dalam hatiku dan melakukannya di dalam kehidupanku. Buang rabun, buang keburapan dari mataku, celihkan mata hatiku supaya aku dapat mengerti. Jadi kita melihat di sini Yesus mengampuni dosa dan dibuktikan oleh mujizat kesembuhan orang lumpuh ini. Menegaskan dia ilahi, anak manusia yang dirujuk dalam kitab Daniel pasal 7, anak manusia yang datang dan dapat mengampuni dosa. Dari kisah ini kita belajar untuk mengaktifkan iman kita. Iman bukanlah sesuatu yang pasif, tetapi sesuatu yang aktif. Ya, harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Seperti orang lumpuh ini datang dengan iman, sudah sampai di situ. Tapi kalau mereka pulang membuat teman-teman lumpuh, tapi mereka membuat tindakan yang berbeda, yang mungkin membuat orang melihat mereka sebagai sesuatu yang aneh, bertindak dalam keanehan. Tapi mereka tak peduli itu. Mereka bertindak dengan gigih, mengatasi tantangan. Demikian juga dengan kita. Dulu saya ingat ada seorang jemaat ya, 20 tahun yang lalu masuk ikut tes GPRS. Dia datang ke gereja ini sendirian, berdoa puasa sehari-harian, dia tidak meninggalkan gereja. Seminggu dia tes, dia lulus. Sebelumnya dia tes, dia tidak. Memang orang bilang mungkin kebetulan, tidak, tapi itu bukan kebetulan. Kalau tindakan dia waktu itu, dan Tuhan melihat sesuatu yang berbeda dalam orang itu. Doa, memang kita harus belajar, tapi juga harus berdoa. Orang ya, berdoa. Jangan meremehkan kuasa Tuhan. Elia berdoa, Musa berdoa, Daud apalagi kita baca di Mazmur. Siang malam aku berdoa Tuhan. 3 kali dalam sehari aku berdoa, 7 kali dalam sehari aku memuji ke Tuhan. Para hamba Tuhan di dalam Alkitab, nabi-nabinya, utusannya, imam-imamnya
Kita pun sama harus berdoa ketika menghadapi sesuatu. Ya. Ketika kita sakit, kita berdoa sambil kita berobat misalnya. Ketika kita menghadapi tes, berdoa lagi, Tuhan tuntut aku, apa yang harus aku jawab ini. Tapi kita sudah belajar. Jangan seperti orang, aku percaya Tuhan menyembuhkan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi dia tidak bergerak untuk menjamahnya. Apakah sesuatu terjadi? Kan dia bertekad tadi, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Berarti dia harus menjamahnya. Tapi ini dia tidak mau. Waduh, di kerumunan orang banyak, tidak ada apa-apa ini. Tuli aku tiruhi. Bisa sembuh? Bisa terjadi musik? Karena imannya asalku jamah. Makanya harus apa? Begitu dia mencapainya langsung sembuh. Berarti apa Bapak Ibu? Ketika kita berdoa, kita mengakui segalanya dari Tuhan, tapi kita harus bertindak karena Tuhan menghargai tindakan. Ya, Tuhan menghargai tindakan. Seperti perempuan ini, imannya Tuhan hargai, tapi tindakannya dilihat menunjukkan imannya. Seperti 4 orang ini tadi, Tuhan tahu ada 1 orang lumpuh dan 4 orang yang datang. Tapi Tuhan tidak bilang, buka pintu kasih jalan mereka, tidak. Tapi Tuhan ingin lihat apa yang akan mereka lakukan. Makanya Tuhan tidak marah ketika dibuka atap langsung di depannya. Panitia paling marah, nggak boleh gitu, awas gitu. Itu panitia. Dan panitia sekali seperti itu. Panitia kecil, pengikut Yesus. Ketika orang-orang datang membawa anak-anak, jangan dekati dia, nggak boleh. Yesus bilang, biarkan anak-anak itu datang ke bawah. Tapi panitia melaksanakan tugasnya nggak masalah, sama seperti patwal, pengawal presiden. Nggak boleh dekat-dekat, tapi presiden juga nggak, biarkan dia dekat. Minta tanda tangan, kasih 5 pertanyaan dapat sepeda. Tapi patwal tetap nggak boleh, tetap disterilkan. Itu panitia kecil. Makanya panitia kecil sering ditegur oleh Tuhan. Panitia yang lebih ganas lagi, panitia, Tuhan, mereka tidak menerima kita, bisakah kau izinkan kami berdoa agar turun api dari langit? Ngeri panitia ini. Karena Yesus mau masuk di satu kota, ini ceritanya, tapi ditolak. Langsung mereka minta, Tuhan, kami mau berdoa, izinkan supaya api turun dari langit menghanguskan kota itu. Bayangkan ini, kalau jadi panitia KKR seperti itu, saudara. Itu ada di Alkitab, saudara. Tapi Tuhan tidak bilang, kasih jalan, enggak. Tuhan melihat tindakan. Sama seperti wanita pada itu, siapa menjamah aku? Kalau betul, kami sudah berusaha mungkin untuk melindungi Tuhan, tidak yang menjamah. Tapi Tuhan lihat orang ini berdesak-desakan, siapa menjamahku? Kami tidak tahu. Tapi Tuhan bilang, ada yang menjamah aku. Tahu, Tuhan tahu sebanyak orang ini menyentuh dia. Wakil presiden datang, semua orang kasih tangan. Enggak, aku main nyawa jadi bingung. Kami salaman sama wakil presiden. Ijab minggu dia main nyawa ini. Kenapa dia kuman? Tapi itulah ungkapan. Memang nanti gak salah aku hati nyawa aku ya. Siapa tahu ya, apakah Gibran? Ini yang menjamah ini, Bunti, Tulmina, Randy yang menjamah. Gak tahu. Banyak sekali nih, pengawal sudah berdesak-desakan, tapi tetap ada yang bisa menjawab. Ini orang di tengah orang banyak yang menjawabnya, tapi hanya ada 1 yang disembuhkan. Yang Tuhan rasakan ada kuasa yang keluar dari wanita penjara itu, karena di dalam hatinya dia percaya, asal ku jamah saja iman jubahnya, lalu dia bertindak menjamah, seketika dia sembuh. Iman mempunyai tangan, tetapi iman harus diwujudkan di dalam tindakan supaya bisa menjadi kenyataan. Sesederhananya itu begitu, saudara. Kita tahu bahwa bola lampu ini akan menyala apabila saklar jadi ketek. Tapi selama saya hanya percaya bola lampu ini bisa menyala, kalau saklar jadi ketek, apakah bola lampu itu bisa nyala? Selama saya percaya bola lampu ini akan menyala, begitu saya ketek saklarnya. Belum saya ketek, apakah ini menyala? Tapi kalau saya katakan, saya percaya itu akan menyala, tinggal saya pluk, seperti ini, langsung menyala. Karena saya apa? Bertindak. Itulah iman. Saya percaya Tuhan menolong saya, tapi tindakan kita sebenarnya tindakan yang tidak percaya bahwa Tuhan menolong kita. Tidak bisa. Jadi dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan dia diselamatkan.
Jadi kita melihat orang ini disembuhkan dari lumpuhnya karena tindakan 4 orang lainnya. Jadi yang pertama, iman harus aktif. Kedua, percaya kepada kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, mujizat masih terjadi hari ini. Kalau kita tidak percaya bahwa mujizat masih terjadi hari ini, Bapak Ibu, nah, kita tidak akan mengalami mujizat. Kita harus percaya bahwa mujizat masih terjadi hari ini. Dan yang terakhir, respon ya. Jadi orang banyak memuliakan Allah, kita juga harus selalu memuliakan Allah. Pada akhirnya kalau kita mengalami mujizatnya, kita harus memberikan kemuliaan hanya bagi Dia. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tidak hanya mengagumi, terpesona pada mujizatnya. Yang begini belum pernah kita. Bukan hanya terpesona oleh mujizat itu, Bapak Ibu, tetapi Tuhan ingin kita hidup di dalam iman dan ketaatan kepadanya. Ya, hidup dalam iman dan ketaatan kepadanya. Mujizat terbesar bukanlah kesembuhan jasmani, kalau itu kita perlukan, tapi pengampunan dosa dan keselamatan yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Dosa memisahkan kita dari Allah, yang menyebabkan kita berada hukuman kekal di neraka. Tetapi Yesus telah datang dalam dunia, di dalam Dia ada pengampunan, dan dikatakan anak manusia berkuasa mengampuni dosa, dan melalui kematian di salib tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni olehnya. Amin. Semua dosa dapat diampuni olehnya karena sudah diserahkan di kayu salib. Kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Aku percaya Engkau telah mengampuni dan membayar dosaku lunas. Lalu kita bertindak bahwa kita adalah orang yang telah diampuni dosa kita. Ya, Bapak Ibu, biarlah setiap pengalaman hidup kita menjadi kesempatan untuk semakin percaya dan bersandar kepadanya. Kita perlu senantiasa memberi respon dengan iman. Datang kepada Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh dan menerima keselamatannya. Datang kepada Tuhan juga dengan sungguh-sungguh, menerima pertolongan dan kesembuhan yang Dia berikan kepada kita. Namun pada akhirnya, ketika kita alami mujizat, kita terpesona dan tak bisa berkata-kata, maka yang harus kita lakukan adalah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang terus berkarya dalam hidupku dan meneguhkan imanku hari masa hari. Dan dapat keluar dari mulut kita ketika kita tak bisa berkata-kata doksologi. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mereka tak dapat berkata-kata speechless, tapi dikatakan mereka memuliakan Allah. Mari kita deklarasikan iman. Ini deklarasi iman. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa, yang mengampuni dosa, menyembuhkan penyakit, dan mengubah hidup manusia. Dalam Dia ada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, bila pesan firman Tuhan hari kepada kita, mungkin masalah kita berbeda, tapi apapun persoalan kita, Dia dapat menyembuhkan penyakit kita. Dia dapat menolong kita melewati ujian tes apapun itu. Dia mampukan kita menyelesaikan tugas-tugas di kantor kita. Dia mampu memberikan hikmat kepada kita sehingga kita dapat dagang kita laris. Karena kita berhasil, Dia dapat mengerjakan dan melakukannya. Dan Dia dapat mengubah hidup kita, hidup seseorang yang kita doakan secara radikal. Hari ini mungkin tidak terlihat, sama seperti kita menanam benih rambutan. Kalau kita menanam bayam, pakai plok, seminggu sudah keluar. Tapi kalau kita nanam rambutan, sabar Bapak Ibu, itu lama sekali. Saya punya lengkeng di rumah dengan istri saya, sudah hampir setengah tahun. Itu segini, waktu ditanam segini, 3 bulan masih segini, 6 bulan masih segini. Tapi sebulan yang lalu, begitu cepat dia. Saya sampai terkaget-kaget karena akarnya sudah bagus di bawah. Ya, sabar. Hari kita berdoa sekali, kita sedang menanam benih. Kita berdoa 2 kali, kita sedang membuat pupuk untuk benih yang sedang kita tabur itu. Belum kita dapatkan, terus berdoa sampai pada waktunya kita muncul besar. Mari kita bangkit berdiri. Lebih dari yang doakan, Yesus menjawab. Lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat. Kan melihat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu tepat waktu. Dia ingin melihat iman kita. Selalu
masih tak